Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat semua, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah untuk saat sekarang saya akan menceritakan kembali sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni yang mempunyai julukan sebagai seorang yang mempunyai fitrah yang cerdas, di mana sahabat ini bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Jadi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini dia berasal dari sebuah kota yang bernama Daus, di mana kota ini berada di Yaman, yang memang pada saat itu berjauhan dengan Mekah. Nah, Tufail bin Amr ad-Dawsi ini adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang cerdas dan orang yang mempunyai kemampuan syair yang sangat luar biasa, sehingga Tufail ad-Dawsi ini sangat dihormati oleh sukunya. Beliau pun berasal dari sebuah keluarga yang katakanlah mulia dan terhormat ketika itu, dan tadi mempunyai sebuah kemampuan di mana kemampuan syairnya yang sangat luar biasa. Suatu ketika sebelum Tufail masuk pada Islam, di mana biasanya itu di pasar Ukaz sempat atau suka diadakan perkumpulan beberapa penyair. Nah, Tufail ini kebetulan seorang penyair yang terkemuka juga pada saat itu, yang memang dibanding dengan penyair-penyair yang lain itu Tufail mempunyai kedudukan yang tinggi karena saking cerdas dan bagusnya ketika Tufail bersair. Suatu ketika Tufail pun bermain atau mengunjungi kota Mekah. Ketika Tufail berkunjung ke kota Mekah, pada saat itu orang kafir Quraisy senantiasa menghalang-halangi Tufail supaya tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga mengingatkan kepada Tufail untuk tidak bertemu dengan seorang sosok yang bernama Muhammad, karena perkataannya yang bisa menjadikan seseorang itu pisah dari ayahnya, terus keluarga pisah dari saudara-saudaranya, dan banyak hal lain yang memang membuat Tufail itu tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah pada saat itu. Nah, suatu ketika dikisahkan di dalam kisah itu, di mana ketika Tufail mengunjungi kota Mekah. Jadi Tufail ini bercerita di dalam kitab yang dijelaskan di buku yang saya baca, di mana Tufail itu pada saat dia ke Ka'bah, jadi Tufail itu dibuntuti oleh beberapa orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu, sehingga Tufail pun bersumpah, demi Allah mereka itu tidak pernah berhenti membuntutiku. Jadi ini cerita di mana Tufail sebelum beliau masuk Islam. Nah, ketika suatu saat Tufail mengunjungi kota Mekah dan pergi ke Ka'bah, Tufail melihat Rasulullah SAW sedang, atau Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat, yang dimana kondisinya pada situ Tufail itu menggunakan kapas di kedua telinganya, karena tadi ada kabar jangan sampai Tufail itu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Nah, qadarullah, pada saat itu Allah memberikan pendengaran kepada Tufail, sehingga ketika Rasulullah Muhammad SAW sholat di dekat Ka'bah, pada situ Tufail mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, sehingga di dalam diri Tufail sendiri berbisik mengatakan kepada dirinya, demi Allah ibuku akan kehilangan diriku, ayahku akan kehilangan aku, dan demi Allah katanya bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan seorang yang bernama Muhammad itu adalah sebuah perkataan yang baik, perkataan yang sangat luar biasa, sehingga tergugah pada situ diri Tufail
Dan sampai-sampai Tufail itu menunggu Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai selesai sholatnya. Setelah selesai sholat, Rasul pun pulang dan Tufail pun mengikuti Rasulullah SAW ke rumahnya. Nah, di saat itu langsung Tufail mengunjungi Rasul dan menceritakan apa yang senantiasa Tufail suka mendengarkan dari orang kafir Quraisy pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW pada saat itu langsung memberikan sebuah, kalau kata sekarang mah wejangan gitu ya, atau nasihat, sampai-sampai Tufail pun meminta, apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan dan urusanmu, kata Tufail seperti itu. Dan Rasulullah SAW pun membacakan beberapa ayat sehingga hati Tufail pada saat itu tergugah, dan qadarullah Allah memberikan hidayah kepada Tufail sehingga beliau pun berbaiat mengucapkan 2 kalimat syahadat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Tufail sudah berbaiat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan 2 kalimat syahadat, maka beliau pun meminta kepada Nabi Muhammad supaya mendoakan dirinya karena apa yang akan dibawakan oleh Tufail kepada kaumnya, yaitu berita-berita yang sangat benar. Sehingga Tufail pun meminta didoakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mendoakan Tufail pada saat itu dengan doa yang dimana dalam artikel itu Rasulullah SAW berdoa, ya Rob berikanlah tanda kepadanya. Sehingga dalam salah satu Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsan, yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Nah, dari Al-Quran ini merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah dalam artikel, salah satu artikel yang saya baca mengenai biografi sahabat ini. Jadi menunjukkan bagaimana fitrahnya seorang Tufail. Jadi ketika dia mendapatkan berita dari Nabi Muhammad, dia langsung membenarkan apa yang diberitakannya itu, sehingga beliau taslim atau menerima keislaman di dalam dirinya. Bahkan bukan hanya sebatas itu, setelah Tufail menyatakan dengan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah, beliau pun langsung membebani dirinya untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Sehingga terbukti pada dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika Tufail pulang ke kampung halamannya, yaitu di Ad-Dausi yang berada di Yaman, dia langsung mendakwahkan al-Islam. Pertama dia mendakwahkan Islam ini kepada keluarganya, kepada ayahnya. Seketika itu ayahnya pun langsung memeluk Islam. Lalu beliau pun berdakwah kembali kepada ibunya, dan ibunya pun sama seketika itu masuk Islam. Yang selanjutnya dia berdakwah mendengarkan Islam ini kepada siapa? Kepada istrinya. Dan ketika itu pun istrinya mengikuti apa yang menjadi sebuah keyakinan dalam diri Tufail. Setelah keluarganya selesai, Tufail pun merasa nyaman, sehingga kenyamanan itu dia dapatkan karena kenapa? Keluarganya itu sudah mendapatkan apa yang menjadi keyakinan dirinya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merasa aman ketika ayahnya, ibunya, istrinya berada dalam sebuah lingkungan satu akidah pada saat itu. Sehingga setelah keluarganya beres, maka Tufail pun mendakwahkan kembali al-Islam ini kepada siapa? Kepada kaumnya. Tapi qadarullah, kaumnya itu tidak ada yang sama sekali mengikuti apa yang menjadi ajakan atau seruan Tufail. Hanya satu dari kaumnya itu yang bernama Abu Hurairah yang memeluk Islam dengan apa yang dibawakan oleh diri Tufail pada saat berada di Daus. Nah, lanjut cerita. Setelah Tufail senantiasa berdakwah di kaumnya itu dan tidak ada
banyak yang masuk ke dalam Islam membuat diri Tufail kesal, sehingga Tufail bergegas suatu ketika pergi ke Mekah dan langsung menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah SAW, Tufail meminta kepada Rasul, "Ya Rasul, aku sudah tidak tahan melihat kezaliman yang berada di kaumku, perzinahan, riba, pembunuhan dan hal sebagainya. Itu sudah menjadi hal lumrah di sana. Maka doakanlah supaya kaumku yang berada di Daus dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Saking kesalnya diri Tufail. Tapi pada saat itu subhanallah, Rasulullah SAW dengan kelembutannya berdoa kepada Allah supaya mendoakan suatu saat di kaum Adaus itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi bukan mendoakan apa yang diinginkan oleh Tufail, tapi mendoakan supaya kaum atau umat yang ada di Daus itu senantiasa menerima apa yang dibawa oleh Tufail, yaitu mendakwahkan Islam. Sehingga pada saat itu diri Tufail pun tergugah kembali dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berdoa kepada Allah yang tadinya diri Tufail menginginkan supaya dihancurkan, tapi Rasulullah tidak mendoakan hal itu, tapi mendoakan kebaikan supaya kaum yang ada di Daus itu senantiasa memeluk agama Islam. Nah, singkat cerita, setelah Rasulullah SAW berdoa seperti itu, Tufail pun kembali ke kaumnya dan terus melaksanakan dakwah yang dibebankan atau menjadi tanggung jawab dirinya untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Nah, singkat cerita pun Tufail ini adalah seorang sahabat yang senantiasa bersama Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan melakukan beberapa peperangan Badar, Uhud, Khaybar dan hal sebagainya, itu Tufail senantiasa menyertai dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pada suatu ketika pemenangan kota Mekah pada saat itu, jadi Futuh Mekah, Tufail pun dengan Rasulullah pada saat itu jadi memenangkan kota Mekah, sehingga Rasulullah pun pada saat itu menghancurkan para berhala yang berada di Ka'bah. Berikut dengan Tufail pun yang melihat salah satu berhala yang dimana dihancurkan oleh beliau dengan dibakar, sampai ketika membakarnya pun sambil melantunkan syair yang melaknati berhala itu. Nah, singkat cerita, dikisahkan di biografi ini, setelah Rasulullah SAW tadi memenangkan Futuh Mekah yang dibarengi oleh Tufail menghancurkan dan beberapa sahabat yang lain menghancurkan berhala pada saat itu, tibalah di mana masa Rasulullah SAW wafat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, Tufail pun senantiasa tidak berhenti memperjuangkan Islam. Bahkan beliau mengazamkan di dalam dirinya, justru inilah awal mula perjuangan bagaimana saya harus memperjuangkan Islam, seperti itu. Jadi tibalah di kekhalifahan Abu Bakar yang pertama, Khalifah Abu Bakar pertama setelah Rasulullah. Jadi Tufail pun senantiasa mengikuti kekhalifahan Abu Bakar. Nah, suatu ketika Tufail mengikuti salah satu perang yang dimana pada saat itu memerangi para kaum yang murtad. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Jadi dalam perang Yamamah ini, Tufail mengikuti perang ini dan beliau pun syahid di perang Yamamah ini, yang termasuk nanti ada salah satu keturunan dari Tufail bin Amr ini, yang dimana Tufail bin Amr ini mempunyai keturunan yang bernama Amr bin Tufail, yang sama halnya kesyahidannya itu dengan ayahnya yang
Kalau Amr bin Tufail itu syahid di Yarmuk, perang Yarmuk, sedangkan Tufail itu syahid di perang Yamamah yang memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Tufail ini, para sahabat semua, dimana ketika beliau mendapatkan sebuah kebenaran, beliau tidak ragu untuk menyampaikan pertama kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, dan kepada istrinya. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran kepada kita semua juga, bagaimana rasa kenyamanan yang didapatkan oleh diri Tufail ketika keluarganya masuk Islam, berada dalam satu akidah dan satu haluan. Itu mudah-mudahan bisa memaknai diri kita sebagai muslim juga, yang dimana hari ini kita mengetahui kebenaran, maka sampaikanlah kebenaran itu, dan jangan bosan, karena subhanallah banyak sekali pahala ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mungkin kesimpulan atau hikmahnya bisa teman-teman tulis di komen nanti, apa sih yang menjadi hikmah dari kisah Tufail bin Amr Ad-Dausi ini yang mempunyai julukan sebagai pemilik fitrah yang cerdas. Oke sahabat semuanya, alhamdulillah cerita singkat, padat, mudah-mudahan jelas, bisa teman-teman simak dan ambil hikmahnya. Insya Allah next ke depan saya juga akan menceritakan beberapa kisah sahabat, karena masih banyak cerita sahabat yang akan saya sampaikan. Mohon terus dukungan dan doanya untuk mensupport channel ini. Sekali lagi jangan lupa untuk nge-share, untuk komen, untuk nge-like dan subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.